kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Bocah laki-laki di Samarinda tenggelam terseret arus banjir. Perkara ganti rugi lahan, warga di Jalan Ring Road 1 dan 2 Samarinda masih bergulir. Petani di Kutai Timur tak lagi khawatir memasarkan hasil panennya karena sebagian hasil panen dibeli oleh pemerintah kabupaten. Pencarian bocah laki-laki bernama Torik berusia 8 tahun yang diduga tercebur di parit kawasan Jalan Pasundan Samarinda dilakukan warga bersama regu pencarian dan relawan pada Senin malam dengan menyisir parit tempat korban tercebur. Pencarian ini dibagi menjadi 3 kelompok. Tim pertama menyisir ulang lokasi korban tenggelam. Tim kedua menyisir parit yang ukurannya lebih lebar dan tim ketiga menyusuri kawasan paling hilir dan dekat dengan Sungai Mahakam. Kita lakukan operasi SAR pada malam hari ini. Tadi sudah dilakukan juga dari laporan diterima oleh rekan-rekan relawan dan warga melakukan penyisiran di gorong-gorong atau parit di sekitaran rumah hingga menuju Sungai Mahakam di Muara. Ya, untuk malam ini kita bagi 3 tim. Yang pertama, satu tim ini kita sisir ulang dari TKP hingga titik simpangan Ruko di Pasundan. Selanjutnya tim 2 itu akan menyisir dari parit yang lebih besar menuju BTN. Tim 3 kita kerahkan untuk menuju ke Jalan Cermai. Ibu korban menyatakan anaknya bermain bersama beberapa rekannya saat hujan mengguyur. Sebelum bermain, korban sudah diingatkan agar tidak bermain jauh-jauh dari rumah. Sang ibu menjadi panik saat mendengar kabar jika anaknya terseret arus air. Mandi hujan Pak tadi. Memang mandi hujan ya? Izinkan dia sama bapaknya di depan rumah aja. Nggak tahu kalau jalannya sampai jauh-jauh ke sini. Sekitar jam berapa tadi? Belum. Nanti kok Dari siang ke dari jam 2. Saya baru dikabarin tadi maghrib tadi. Tapi biasa main ke sini gak dia, Bu? Iya biasa juga main ke sini lah ya. Ada temannya juga. Kalau jauh-jauh ke sini juga. Hingga jelang tengah malam korban belum ditemukan. Pencarian akan dilanjutkan siang hari. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Relawan kemanusiaan di Samarinda Selasa siang masih berupaya menemukan bocah laki-laki bernama Torik yang diduga tenggelam terseret arus air saat banjir. Pencarian dilakukan para relawan dengan menyisir gorong-gorong di sepanjang Jalan Pasundan, Kampung Jawa, Samarinda Hulu. Para relawan menyatakan kesulitan terberat bagi relawan adalah banyaknya cabang pada parit dan tumpukan sampah. Dari penyisiran sepanjang 500 meter, keberadaan korban belum ditemukan. Tadi kami melakukan penyisiran selama dalam sekitaran 500 meter dan kami menemukan sampah-sampah dan ya pipa-pipa. Ada banyak cabang di bawah itu? Kalau cabang kami menemukan 3 cabang. Yang mengarah kemana? Yang pertama kami menemukan itu arah parit yang satu agak luas, yang satu kalau dibilang kurang muat untuk manusia masuk. Upaya serupa juga dilakukan petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat atau PUPR Samarinda. Tim ini membantu pencarian hingga ke tepi Sungai Mahakam. Dari berbagai upayanya tersebut, korban belum bisa ditemukan. Di sini pun nggak ada ranjaunya, nggak ada drillnya sini nggak ada. Jadi kan ibaratnya kan kalau ada kan pasti kan dia tersangkut ya? Sangkut ya kan. Padahal situ pun dari sana pun itu
pipa-pipa pun tuh nggak ada juga. Nggak ada sangkutan ya? Sampah yang nyangkut sampah aja. Sampah. Yang- Tapi ya. sudah dicek sampah? Sudah cek sampah sudah. Tidak dapat juga Pak ya? Nggak ada juga. Sampai ke Sampai sini. Ke- Sampai di tepi makam. tepi. Hingga Senin sore, regu pencarian bersama relawan masih terus melakukan pencarian hingga beberapa hari ke depan atau hingga korban ditemukan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Regu pencarian dan pertolongan di bawah kendali Posar Samarinda sepanjang Selasa siang melakukan pencarian terhadap bocah laki-laki yang terseret banjir di Jalan Pasundan Kampung Jawa Samarinda Ulu Senin sore. Dalam upayanya kali ini, tim SAR sempat menemui kendala cuaca. Koordinator Siaga SAR Samarinda, Riki Effendi, menyatakan pencarian sepanjang Selasa siang dilakukan dengan 2 metode, yakni penyisiran selokan dan parit serta penyisiran Sungai Mahakam hingga radius 500 meter ke arah hilir. Jadi untuk di hari kedua ini kita lakukan 2 pencarian dari pukul 08.30. Tadi sempat kita kendala hujan deras tadi pagi. Jadi sejak 08.30 kita lakukan penyisiran di Sungai Mahakam. Kita indikasi korban ini sudah keluar ke Sungai Mahakam karena hasil dari penyisiran kita tadi malam. Malam kita sisir drainase, itu tidak ada penemuan korban. Dan untuk pola kedua kita tim darat melakukan monitoring dan pengecekan ulang di drainase yang indikasi tersangkut korban. Tapi hingga sore hari ini korban belum bisa ditemukan. Kendala di lapangan pada saat penyisiran di Sungai Mahakam? Untuk kendala kita masih aman saja, masih kondusif. Cuma tadi pagi kita terkendali dengan cuaca hujan deras. Hingga Senin petang korban belum ditemukan, namun tim SAR gabungan tetap disiagakan di pos pencarian yang dipusatkan di Taman Tepian Mahakam dan penyisiran akan dilanjutkan hari berikutnya. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Hujan deras disertai angin kencang dan petir berpotensi terjadi di wilayah Samarinda dalam waktu 3 hari ke depan. Dalam masa itu, warga dihimbau lebih waspada, terutama pada daerah rawan banjir. Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Samarinda, Anakania, menyatakan potensi hujan lebat disertai angin kencang dan petir terjadi di semua kecamatan di wilayah Samarinda. Potensi tersebut dipengaruhi pertumbuhan awan cumulonimbus di wilayah udara Indonesia. Sedangkan Laut Sulawesi ditaksir aman dari gelombang tinggi hingga beberapa hari ke depan. Melihat dari dinamika atmosfer untuk 1 hingga 2 hari ke depan, wilayah Samarinda khususnya masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan berpotensi terjadi juga angin kencang. Kemudian untuk kondisi khususnya di Samarinda, wilayah-wilayah mana pada paling banyak terdampak, Pak? Maksud saya kecamatannya atau apa? Atau seluruh kecamatan? Hampir seluruh wilayah kota Samarinda. Sampai seluruh kota Samarinda ya. Nah, paling signifikan itu berapa mililiter Pak untuk curah hujannya sendiri? Rata-ratanya? Itu kita hanya bisa memberikan perkiraan itu intensitasnya, Mas. Jadi intensitasnya tadi dari mulai sedang hingga lebat. Sedang itu biasanya dari di atas 20 mm dan lebat itu di atas 100 mm, maksimum 100 mm. 100 mm ya. Oke. Dengan kondisi cuaca seperti ini apa berpengaruh dengan perairan kita, Pak? Khususnya gelombang tinggi atau gimana? Kalau dari data kami untuk gelombang di Selat Makassar bagian tengah itu dalam kategori rendah, di mana tingginya hanya 0,5 sampai 1,2,5 meter. Sensitif ya? Iya, maksudnya pertanyaan. Untuk mendapatkan informasi tentang cuaca ini, warga dihimbau untuk melihat perakiraan cuaca atau peringatan dini melalui situs resmi BMKG. Nah, jam 8 malam puncak. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.
Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Bocah laki-laki di Samarinda tenggelam terseret arus banjir. Perkara ganti rugi lahan, warga di Jalan Ring Road 1 dan 2 Samarinda masih bergulir. Petani di Kutai Timur tak lagi khawatir memasarkan hasil panennya karena sebagian hasil panen dibeli oleh pemerintah kabupaten. Perkara ganti rugi lahan warga di Jalan Ring Road 1 dan 2 Samarinda hingga masih berlangsung. Selasa siang, perwakilan warga di Jalan Ring Road 1 dan 2 diundang ke kantor gubernur untuk mendapatkan penjelasan mengenai ganti rugi tersebut. Dari rapat tersebut terungkap bahwa pembayaran ganti rugi lahan tersebut tertunda karena data pemilik lahan hilang. Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim AM Fitria Firnanda usai bertemu warga Selasa siang. Ia memastikan proses ganti rugi ini akan berjalan cepat karena tidak dilakukan melalui pengadilan namun lewat mediasi dan pembayaran secara langsung. Hasil pertemuannya ya Pemprov tetap konsisten bahwa dari awal kan memang kita sudah menyatakan siap membayar. Biasanya memang yang tadinya kemarin melalui proses pengadilan, persidangan ini diupayakan melalui proses mediasi dan pengadaan langsung. Sebenarnya ada kendala apa sih Pak dalam pembayaran ini sampai akhirnya berjalan 11 tahun kira-kira begitu Pak? Ya jalan itu kan dibangunnya keroyokan. Waktu itu ada APBD provinsi, ada APBN, kemudian juga karena sudah lama sekali ya 2012 kan. Nah kita ya banyak kehilangan data. Meski sudah diberi janji ganti rugi, namun warga masih menyaksikan karena jadwal pembayarannya belum ditentukan. Warga masih sanksi meski Pemprov Kaltim menjanjikan pembayaran dilakukan melalui APBD perubahan usai pengukuran lahan. Ya, tentu kita sebagai tim kuasa meminta secara legalitas untuk kapan dan hari apa untuk dibayar. Namun dari pemerintah provinsi enggan untuk memberikan secara tertulis, tapi kita tuangkan di dalam berita acara pertemuan hari ini. Janji daripada Kadis PUPR hari Senin besok tanggal 13 akan melakukan pengukuran di objek Ring Road 1 Ring Road 2. Sempat ditanyakan nggak sih Bang ke provinsi, apa sih kendala provinsi sampai dengan hari ini belum mampu untuk melakukan pembayaran begitu Bang? Sempat ditanyakan nggak tadi? Tentunya kita sudah menanyakan terkait master plan, terkait pembayaran hak-hak warga, namun dari Pemprov sendiri enggan untuk mengeluarkan surat pernyataan kapan dan hari apa untuk dibayar, tapi mereka beritikat baik dan akan membayar di alokasi perubahan 2023. Sebelumnya pemilik lahan di Jalan Ring Road 1 dan 2 Sungai Kunjang nekat menutup jalan sebagai sikap protes kepada pemerintah provinsi karena ganti rugi tak kunjung diberikan. Amir Hamzah, Nina Erlina melaporkan dari Samarinda. Tumpukan sampah di Jalan Ring Road 1 Sungai Kunjang Samarinda ini meluber hingga menutup sebagian jalan. Pengendara sepeda motor dan mobil harus berhati-hati karena hanya sebagian jalan yang bisa dimanfaatkan. Warga yang tinggal dekat tumpukan sampah heran karena tidak biasanya tumpukan tersebut menggunung dan belum diangkut oleh petugas kebersihan. Ini sudah berapa hari tidak dibuang-buang. Kenapa Pak kalau boleh tahu? Nggak tahu itu. Biasanya memang ada dibuang bersih. Dibuang bersih kadang. Biasanya bersih Pak ya? Ini sampai kadang ini nanti penuh ini jalannya. Oh biasa penuh juga? Ini tadi malam sampai orang ada ngomong-ngomong. Oh gitu? Dibuang ke jalannya orang-orang. Oh gitu. Ini yang melakukan pembuangan di sini siapa Pak? Nggak tahu, warga mungkin. Sini aku nggak berani negur Mbak, karena aku pendatang.
Seorang petugas kebersihan yang biasa memungut sampah di permukiman juga heran melubernya sampah-sampah tersebut. Menurutnya, tumpukan sampah ini senantiasa diangkut oleh petugas menggunakan truk sampah. Jadi Bapak membuang atau mau ngambil, Pak? Buang dari kampungan. Dari kampung, Iya, dari buang ke Mata. sini. Iya. Diarahkan siapa tuh, Pak, kalau boleh tahu, Pak, buangnya di sini? Diarahkannya ada yang arahkan atau mungkin pemerintah atau bagaimana gitu penempatannya di sini? Ini memang orang-orang buangnya sini semua. Orang-orang buangnya sini. Iya, Jadi semua ikut-ikut orang aja ya. Itu, iya. Iya. Biasanya ini sampah sampai nutup jalan nggak sih, Pak? Enggak, biasanya diambilin itu biasanya enggak sampai kayak gini. Biasanya ada pak sampahnya sini. Biasanya ada ya? Iya. Sekarang nggak ada. Oke. Ini beberapa hari memang belum ada yang ngambil ya, Pak ya? Ya diambilin. Tetap diambilin, tapi nggak sampai dihabisin gitu. Iya. Misalnya yang buang dari Karangrejo itu banyak orang becaan. Oh. Cuman kalau mulai tadi tahu semua juga. Hingga Selasa sore, sampah-sampah tersebut masih menggunung dan sudah menimbulkan bau tidak sedap. Amir Hamzah dan Nina Erlina melaporkan dari Samarinda. Partai-partai politik saat ini tengah menyiapkan diri menghadapi pelaksanaan pemilu 2024. Salah satunya adalah menyiapkan kader untuk didaftarkan sebagai caleg mulai tingkat kabupaten, provinsi hingga DPR RI. Khusus wilayah Berau, parpol yang terdaftar sebagai peserta pemilu berjumlah 18 parpol. Jumlah tersebut setelah KPU menetapkan satu parpol baru terdaftar yakni Partai Umat yang terdaftar sebagai peserta pemilu setelah memenangi gugatan atas KPU di pengadilan. Untuk partai politik sendiri setelah ditetapkan di tanggal 14 Desember tahun 2022 itu ada 17 partai politik. Namun pada prosesnya ada satu partai politik yang melakukan gugatan, kemudian diberi kesempatan KPU untuk melengkapi sumber berkas dan dinyatakan memenuhi syarat hingga pada sampai dengan sekarang ini ada 18 partai politik peserta secara nasional yang akan ditetapkan sebagai peserta pemilu tahun 2024 nanti. KPU menghendaki pelaksanaan pemilu 2024 berjalan lancar dan aman. Seluruh peserta pemilu dapat mengikuti tahapan sesuai ketentuan dan para calegnya tidak melakukan pelanggaran yang dapat menggugurkan posisinya sebagai caleg. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Bocah laki-laki di Samarinda tenggelam terseret arus banjir. Perkara ganti rugi lahan, warga di Jalan Ring Road 1 dan 2 Samarinda masih bergulir. Petani di Kutai Timur tak lagi khawatir memasarkan hasil panennya karena sebagian hasil panen dibeli oleh pemerintah kabupaten. Deklarasi Bhinneka Tunggal Ika yang digelar Ika Pakarti Kaltim di titik 0 Ibu Kota Negara Nusantara mendapat dukungan Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otoritas Ibu Kota Nusantara, Alimuddin. Gagasan tersebut menunjukkan pembauran antar etnis di Penajam Pasir Utara masih dominan. Terkait isu perusakan lingkungan oleh akibat pembangunan IKN, Alimuddin memastikan bahwa hanya 30% dari luas lahan IKN yang digunakan untuk pembangunan fisik. Sisa wilayahnya akan dikembalikan ke fungsi utama sebagai hutan heterogen atau hutan yang berisi beragam tumbuhan. Kerukunan keluarga Bubuhan Banjar, Bapak Syarifuddin HR. Kerukunan keluarga NTT, Bapak Titus Tambuk.
Nusantara ya, Bhinneka Tunggal Ika ya. Berarti ini alhamdulillah ya, kita apresiasi dengan adanya gagasan seperti ini menunjukkan bahwa inilah Nusantara gitu ya. Bahwa pembauran itu harus terus berjalan. Karena Indonesia itu adalah terjadi karena ada perbedaan. Perbedaan itu harus kita pelihara menjadi suatu kekuatan bangsa di dalam membangun. Termasuk dalam memberikan dukungan kepada pelaksanaan pembangunan di IKN. Setelah acara ini, jadi, pada ini milik nasional, seperti mana kita dengar tadi deklarasi yang ada, bahwa walaupun demikian bahwa kearifan lokal itu juga menjadi bagian yang sudah disiapkan. Ya. Seperti Ketua IKA Pakarti menyampaikan, hanya kurang lebih 30% dari lahan ini akan dipakai untuk membangun perkantoran, area bisnis. Kemudian 10%-nya itu adalah untuk pangan gitu, maka 70%, 65-70% itu akan dikembalikan lagi menjadi hutan Kalimantan yang sesungguhnya, bukan hutan yang seperti itu. Wilayah Ibu Kota Nusantara ini diapit dua daerah yakni Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara. Total wilayahnya mencapai 256.142 hektar. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Pertandingan voli tingkat pelajar se-Kabupaten Kutai Timur ini berlangsung di Koramil 01 Sangatta. Turnamen voli dan Ramil Cup 1 ini diikuti 25 tim putra dan putri dari berbagai sekolah se-Kabupaten Kutai Timur. Dan Ramil 090901 Sangatta Kapten Infanteri Arif menyatakan, turnamen ini digelar untuk mencari bibit pemain voli dari kelompok pelajar SLTA. Kejuaraan ini pun bagian dari ajang untuk mencari bakat dan minat pelajar saat penerimaan prajurit TNI melalui jenjang prestasi. TNI itu dalam perekrutannya juga kadang-kadang ada kebijakan pimpinan prajurit berprestasi, di mana prajurit berprestasi itu adalah ada salah satunya memiliki kemampuan cabang olahraga. Nah, sehingga apabila adik-adik ini memiliki bakat yang mungkin mewakili tingkat daerah maupun nasional, kenapa tidak ada peluang? Pasti ada peluang. Lomba yang digelar mulai 6 Maret 2023 itu akan berlangsung hingga 12 Maret 2023. Tim yang memenangi pertandingan disiapkan uang pembinaan, trofi, hingga piala untuk terbaik 1 hingga 4. Kembali lagi, terlupakan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. 13-9, SMA Teluk Pandang 1. Iya, saya. Aktivitas memanen pada lahan seluas 32 hektar ini dilakukan petani Desa Sangkima, Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur. Melimpahnya hasil panen padi di desa ini membuat Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan atau Dinas TPHP menjadikan kawasan ini sebagai lahan percontohan bagi petani lainnya. Untuk produksi petani, dinas ini pun mengembangkan program indeks pertamanan 300 atau IP 300. Melalui program ini, petani yang sebelumnya biasa memanen 2 kali dalam setahun kini diubah menjadi 3 kali. Inilah kita akan memulai dari sini untuk kita bisa IP 300 3 kali panen. Ini makanya kami siapkan sudah bibitnya, dolomitnya sama pupuknya. Jadi setelah ini nanti mereka akan langsung tanam kembali. Jadi akan diolah kembali, akan tanam kembali. Harapan kami yang 32 hektar ini bisa menjadi contoh untuk 3 kali panen. Kelola masyarakat itu saja. Sementara dukungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur terhadap petani dilakukan dengan cara membeli beras hasil panen petani. Tercatat setiap tahunnya Pemkab membeli beras petani hingga 40 ton per bulan. Beras-beras tersebut selanjutnya dibagikan kepada pegawai negeri sipil. Jaringan irigasi, baik jaringan irigasi primer, para petani juga itu kita bantu dengan pasca panennya, pasaran berasnya itu dikemanakan. Ya pemerintah sejak tahun 2021 yang lalu ya di pemerintah Kutai Timur
kita sudah mengambil beras petani itu kurang lebih setiap bulannya 40 ton. Untuk menambah semangat para petani, Bupati meminta Dinas Pekerjaan Umum segera memperbaiki sistem irigasi agar sawah petani mendapat air yang cukup. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya, saya Elvolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, sampai jumpa.